Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Boleh saya melihat lambaikan tangannya bersuka cita di awal bulan Mei ini kita percaya sama penyataannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap harinya kita disertai, kita dilindungi, dan segala sesuatunya disempurnakan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalaupun sesuatu itu terjadi, semuanya kehendak Tuhan. Amin. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan setiap kebaikan Tuhan, penyertaannya, dan pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Dengan imanmu katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berdiri. sama-sama kita mau percaya, kami mau percaya Tuhan. Kuasa sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun Tuhan, Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kami percaya Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, sekalipun gunung itu tak berpindah Tuhan, tapi kami percaya Engkau punya kuasa dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, kami pandang-Mu Tuhan. Selamanya. Terima kasih Yesus.
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku selama yang kami pegang Tuhan, gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang sama-sama angkat tanganmu dan katakan Engkau pegang Tuhan. sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meskipun Walaupun masalahku masih, mari kita imani, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. kita sorak-sorai yang juga buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan membuat kami ada berdiri di tempat ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya setiap harinya adalah rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang taruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengimani hal itu Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meskipun kami gak melihat Tuhan, tapi kami percaya rencana-Mu yang terlalu terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, biar nama-Mu yang selalu kami tinggikan dan kerajaan sorga yang selalu kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah sore kami yang ketiga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan senyuman yang terbaik kiri kanan Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Apa kabarnya? Kita percaya kita mau sorakan siap haleluya. Sama-sama kita katakan selama yang Kau kekuatan dalam kehidupan kami. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. sekali lagi katakan, Kau angkat tanganku di saat ku
sama-sama mau puji Tuhan kita dan bilang kalau Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Sama-sama mau kita katakan. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Katakan Yesus jalan kebenaran kita. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan glory haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi lambaikan tanganmu dan katakan Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi dengan iman katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. sekali lagi dengan iman katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lambaikan tanganmu dan katakan Glory, haleluya. Glory, haleluya. semuanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. sekali lagi dengan iman katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Boleh silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saya undang setiap pelayan Tuhan yang akan membacakan, yang akan membawakan. Mari kita bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, Tebus dosa kami, tebus dosaku, kubur kosong
membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan dan menyucikan dan bahkan mati tebus tiap kali tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Siap jemaat Tuhan yang percaya sama kita. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali katakan, Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kini tiba saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan setiap kebaikan Tuhan. Dan Dialah Allah satu-satunya yang kami puja, yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami naikkan Tuhan puji-pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Yesus, kami Puja, kami sembah sebagai Raja. berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja dan kami sembah Engkau. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami dan kami tinggikan Engkau. Ditinggikan dan dipuji. Sama-sama mau kita katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang setiap jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan sama-sama katakan, Yesus kami puja dan kami sembah.
sembah dan puji. Sembah dan puji beri kata. Kami bersyukur. Sembah dan puji beri kata. Haleluya. Sembah dan puji beri kata. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kira lama syira lauria lasyana. Haleluya. Buat atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami percaya bukan sekedar untuk kami hanya melewati untuk ada di dalam dunia ini. Tetapi kami mau sampai pada penyelamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kesalahan, kekurangan seringkali menjadi penghalang. Keinginan daging kami seringkali juga menjadi penghalang. Tapi kami percaya Tuhan, kedekatan kami yang terus menerus mengikuti kehendak-Mu membuat kami boleh menjadi berjalan secara stabil. Kami percaya hanya dekat Allah sajalah kami boleh menjadi tenang, bahkan banyak jalan. Firman Tuhan sendiri katakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami percaya itu Tuhan, kami imani itu. Bagian kami sudah kami lakukan hari ini memuji besarkan bagi namamu. Saat ini adalah bagian Engkau Tuhan. Koreksi kami, tilik kami, tegur kami, insapkan kami. Supaya kami boleh seturut dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya, yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, bilang saya diberkati Tuhan. Satu sukacita besar yang selalu Tuhan berikan buat saudara. Dan pemberian perhatian Tuhan kepada kita teramat besar. Dia tidak melihat apa yang saat ini engkau miliki. Dia tidak melihat apa yang saat ini menjadi perhatianmu terhadap dunia. Tetapi dia mau supaya kita ada dalam penyelamatan Tuhan. Rencana Tuhan ke depan lewat firman Tuhan, lewat semua pelajaran. Tujuannya adalah menyelamatkan saudara. Nah kalau hari ini semua akan saudara dapatkan apabila saudara mengikuti kehendak Tuhan. Nah mengikuti kehendak Tuhan bukan memakai pola manusia, memakai pola kita sehingga mudah untuk kita pahami. Tapi kalau mengikuti kehendak Tuhan, kita harus belajar dengan sendirinya lewat firman Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Dia, membaca firman Tuhan adalah 3 hal yang membuat saudara dan saya semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Nah contoh seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya mengikuti kehendak dari orang tua saya harus sekolah yang tinggi, saya harus menjadi sekolah yang pinter, saya harus belajar yang baik, dan saya harus menggunakan waktu-waktu di dalam kehidupan saya, lalu saya mengikuti perintah kehendak daripada orang tua saya, dan jurusan yang saya masuk juga sesuai dengan kehendak dari orang tua saya, karena harapan orang tua saya ke depan adalah membuat saya berhasil. Kalau saja setelah saya lulus, saya dapat pekerjaan yang baik. Kalau saya dapat pekerjaan yang baik, secara otomatis gajinya juga besar. Gajinya juga bisa membuat saya bisa hidup dengan puas atau hidup dengan menyenangkan, hidup dengan mewah. Itu harapan dari orang tua saya. Jadi ketika kita mengikuti kehendak orang tua kita, nilai yang kita dapatkan dari kehendak orang tua kita adalah nilai ekonomi. Betul? Nilai ekonomi. Nanti kamu gak dihina orang, nanti kamu gak susah, nanti kamu bisa kemana saja kamu bisa pergi. Nanti kalau kamu mau pergi ke sana, ke luar negeri, kamu gampang. Gak usah bikin susah orang, kamu punya uangnya. Jadi setelah kita mengajarkan keinginan kita yang kita taruh kepada putra putri kita, nilainya ekonomi. Betul? Setuju ya sampai di sini ya? Tetapi kalau Tuhan, ketika kita mengikuti kehendak Tuhan,
Nilai yang Tuhan berikan kepada saudara bukan hanya sekedar nilai ekonomi. Tapi nilai-nilai yang lain, nilai kesejahteraan, nilai kesehatan, nilai keharmonisan, nilai damai sejahtera, nilai sukacita, itu yang Dia kasih. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Jadi sangat jelas sekali perbedaannya, orang tua kita punya kehendak yang diharapkan hanya nilai ekonomis. Supaya kamu nanti gak susah. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan protek yang sangat besar. Yang percaya bilang amin. Kalau saudara sadari di mana firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ini caranya di mana Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan saudara. Kalau orang tua kita memang baik, tapi yang Dia berikan ke masa depan kita adalah ekonomi. Supaya engkau tidak hidup susah. Tetapi kalau Tuhan bukan hanya sekedar susah untuk engkau bisa sekedar bahagia. Tetapi masa depan dan penyelamatan Tuhan sediakan. Yang percaya bilang amin. Inilah yang berbeda dengan kata kehendak yang dipakai menurut manusia dengan kata kehendak yang dipakai Tuhan. Nah, kata kehendak dalam bahasa Yunaninya adalah telema. Telema ini secara jelas kalau kita pelajari banyak berbicara pada perintah Tuhan yang kita lakukan. Keinginan Tuhan yang kita kerjakan. Jadi kalau hari ini kita mau menggunakan, kita mau menjalankan kehendak Tuhan, kita mau melakukan telema dari Tuhan, itu akan mendatangkan penyelamatan buat kehidupan saudara. Inilah yang paling menguntungkan kita. Mari kita buka. Tema kita berjudul tentang The Will of God. Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, terus melakukan apa yang adil dan menyatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi sangat jelas siapa-siapa yang diberikan menjalankan, melakukan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang memang sudah secara khusus Tuhan persiapkan. Jadi buat kita tidak ada kata untuk menolak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena keberuntungan Dia siapkan. Saudara lihat saja bangsa Israel. Ketika dia taat pada kehendak Tuhan, dia taat pada perintah Tuhan, dia mengikuti kehendak Tuhan, dia menjalankan kehendak Tuhan, hidupnya mulus tuh. Tapi kita lihat juga Simson. Tuhan kasih dia sebagai nasir Allah. Semua perisai sudah dimiliki. Siapa sih yang bisa mengalahkan 30 orang dari Askelon dan 1000 orang di Rahmat Lehi dan pernah membunuh singa muda dari Timnas Serah, bahkan mengangkat pintu gerbang Gaza yang begitu berat sekali. Inilah sesuatu yang dilakukan oleh Simson selama dia mengikuti kehendak Tuhan. Tapi apa hasilnya ketika dia tidak mengikuti kehendak Tuhan? Nggak bisa, nggak berdaya. Seorang badut mengalahkan dia saja dengan mencolok matanya, dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi waktu dia mengikuti kehendak Tuhan, peristiwa-peristiwa hebat mengiringi hidup Simson. Jadi beda sekali orang yang telah mengikuti kehendak Tuhan dengan orang yang melanggar kehendak Tuhan atau tidak mengikuti kehendak Tuhan, hasilnya berbeda. Bilang sama kiri kanan, tuh kan berbeda. Tuhan selalu kasih tahu kepada kita perbedaan itu. Supaya apa sih? Mata rohani kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Mata hati rohani kita terbuka bahwa inilah satu perasaan yang Tuhan mau kasih buat saudara. Satu kehendak yang Tuhan mau kasih buat saudara agar hidup kita lebih baik. Klik, kita lihat sama-sama. Pengetahuan akan kehendak Allah adalah akibat dari berdoa dan tetap tinggal dalam firman-Nya dan dalam persekutuan dengan Dia. Hanya pengetahuan seperti ini yang menghasilkan hikmat dan pengertian rohani yang serta mengubah hati dan kehidupan kita. Jadi doa, taat pada firman Tuhan, dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah yang membuat kita memiliki kehendak Tuhan yang benar. Jadi gak mungkin kalau mengikuti kehendak Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, dan gak suka bersekutu. Tapi kalau orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan, 3 hal ini bukan lagi menjadi
tugas, tapi sudah menjadi habit, gaya hidup. Doa itu bukan lagi kalau kita butuh kita baru berdoa. Tapi kalau habit, rasanya kalau nggak berdoa, hidup kita ada yang kurang. Itu habit, saudara. Gaya hidup kalau kita sudah kebiasaan baca Alkitab, tidak baca Alkitab, itu rasanya kita nggak seru gitu sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen kalau hari Minggu nggak ibadah, itu rasanya kita berhutang. Ini yang namanya habit. Ini yang namanya gaya hidup. Tapi kalau sekedar tugas itu bisa ditinggalkan. Tugas itu bisa dilalaikan. Saudara-saudara tahu, dari pagi saya menyampaikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Yaitu seorang yang bernama Alexander Agung. Di dalam kehidupannya dia sangat kaya. Dan seorang boleh dikata keturunan raja, pangeran yang sangat kaya, dialah Alexander Agung. Tapi pada waktu dia meninggal dalam usia yang masih muda, dia berpesan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh semua anak buahnya, oleh semua kerabat dan keluarganya. Dia bilang begini, nanti kalau saya mati, tolong peti mati saya kiri dan kanan dibolongin. Jadi peti matinya itu dibolongin. Untuk apa? Dia mau kasih tahu sama semua orang, kalau pada waktu dia mati, dia tidak bawa apa-apa. Dia mau kasih tahu semua manusia yang ada di sekitar, ingat baik-baik, kita kalau mati nggak ada yang kita bawa. Jadi dia tongolkan tangannya kiri dan kanan, dia nggak bawa apa-apa. Yang kedua, dalam proses nanti dalam pemakamannya dia minta semua hartanya itu dibarisin, dijejerin. Pokoknya seluruh kekayaan dia tolong dibarisin sampai ke liang kubur. Sampai ke liang kubur. Mana yang lebih dahulukan? Peti mati dia atau hartanya yang masuk? Mana yang lebih dahulu kalau orang udah mati? Pasti peti mati dong. Karena kalau harta dulu peti matinya di luar. Jadi artinya apa? Peti mati yang harus dimasukkan. Artinya harta semua tidak berarti. Sekaya apapun ketika mati tidak ada yang bisa dibawa juga. Dan pesan dia yang ketiga adalah nanti kalau mati dia minta peti matinya mengangkat bukan para petugas TPU atau petugas rumah sakit yang membawa, tapi para dokter dan perawat-perawat yang pernah merawat dia. Kenapa? Dia mau kasih tahu sekalipun mereka hebat luar biasa, ketika dia sedang mengalami penderitaan atau sakit dan dia mati, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Sekalipun mereka dokter ahli, dokter hebat, tapi pada waktu dia harus mengalami kematian, dia harus menerima kematian, mereka semua tidak bisa bikin apa-apa. Jadi 3 hal ini mengingatkan kepada kita, iya ya. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus lakukan hari ini untuk mengikuti Tuhan. Satu hal, ikuti kehendak Tuhan. Hanya kehendak Tuhanlah yang membawa hidupmu menjadi beruntung. Hanya mengikuti kehendak Tuhanlah hidupmu menjadi penyerta, disertai. Hanya mengikuti kehendak Tuhanlah hidupmu beruntung. Amin. Amin. Nah, berikutnya klik kita lihat. Bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Ada 7 hal. Yang pertama, hidup taat. Kenapa kita diajar untuk taat? Taat adalah semua kunci dari segala-galanya. Taat ini tidak hanya diusahakan sejak waktu kita masih kecil, tapi taat setelah kita menjadi dewasa, taat setelah kita menjadi tua. Apa artinya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi pada ujung akhirnya kita jadi orang yang tidak setia. Pada ujung akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kunci ketaatan adalah kunci di mana orang itu bisa menjadi orang yang berhasil. Ingat baik-baik, karisma bisa bikin orang berada di atas, tetapi karakterlah yang bisa membuat orang bertahan di atas. Yang percaya bilang amin. Karisma bisa bikin orang berangkat ke atas, tapi karakter yang membuat orang itu bisa bertahan. Mari kita bangun dengan karakter-karakter ketaatan. Ingat kita ini legasi-legasi iman, legasi-legasi kebenaran yang harus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, hidup jujur. Kata-kata ini mengingatkan kita kepada Tuhan sewaktu dia memuji Ayub di hadapan iblis. Ingat loh, Tuhan pernah pamer Ayub, pernah promosi Ayub di hadapan iblis. Dia bertanya dengan iblis, dari mana sajakah engkau? Apakah engkau melihat hamba-Ku yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Orang yang dimaksud Tuhan siapa? Ayub. Ayub adalah tokoh yang dianggap firman Tuhan adalah orang yang jujur. Kita bersyukur hari ini ternyata jujur taat
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah favoritnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kamu mau menjadi favoritnya Allah, miliki 4 hal itu dalam kehidupanmu. Yang mau bilang amin. Yang ketiga adalah hidup memiliki responsibility. Bagaimana kita punya hidup yang bertanggung jawab. Kita nggak bisa memulai di garis start. Kalau kita mau mulai dari garis start, kita harus mengakhiri di garis finish. Itu ada salah satu moto seperti seorang pemadam yang punya moto pantang pulang sebelum padam. Ya, kalau atlet dia punya juga moto memulai di garis start, mengakhiri di garis finish. Kita anak-anak Tuhan sadari kalau kita hari ini menjadi orang yang bertanggung jawab, ingat baik-baik. Ada darah, ada Yesus, ada Tuhan yang mati buat kehidupan saudara. Apa yang harus menjadi balasan kita? Kenapa harus ada perjamuan kudus? Perjamuan kudus ini adalah bukti bahwa orang Kristen harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan menjadi sia-sia ketika orang Kristen tidak bikin apa-apa. Orang Kristen harus bikin sesuatu. Apa hasilnya ketika engkau diselamatkan? Apa hasilnya ketika engkau ditolong sama Tuhan? Kalau biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, ya tidak ada perbedaan. Untuk apa Tuhan bangkit? Untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Sama seperti gereja kita kemarin waktu kebakaran, tepat hari di 1 bulan, ya 3 April yang lalu gereja kita di sebelah itu mengalami kebakaran yang begitu hebat. Dan saya dengar mereka habis di dalamnya hampir 14 miliar. Wow, buat saya adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan dia itu sangat merasakan bahwa banyak kerugian-kerugian waktu mereka terbakar. Dan kita sebagai tetangganya kebagian panas dan kebagian kerusakan yang kecil sekali. Dan apa yang kita artikan dari kejadian kebakaran ini? Satu hal, saya ingat apa yang dikatakan pemadam. Pada waktu itu dia bilang apa? Gereja Allah yang ada Allahnya beda. Saya senang dengan kata-kata itu. Ya, bukan Allahnya yang saya senang. Tapi cuma dia bilang, kalau saya garis bawahi begini. Gereja yang ada Tuhan Yesusnya beda. Amin. Dia sudah merasakan. Kenapa kotu api, batu berjatuhan, borok untuk menimpa kita. Semuanya sepertinya jatuhnya tidak mau ke gereja. Jatuhnya di bawah. Dia jatuh bukan ke gereja tapi dia jatuh ke sekolahan saudara. Sebenarnya kalau mau gampang jatuh ke gereja yang lebih mudah. Tapi kenapa kok ke sekolahan? Saya coba melihat ini rumah Tuhan. Kalau sampai 3 April Yesus mati pada waktu Paskah kita nggak ada di gereja ini. Gereja ini habis semua kebakar. Apakah itu akan memunculkan iman yang bertumbuh? Apakah itu akan membangkitkan imanmu? Semuanya akan kecewa. Pasti bertanya-tanya, Pak Joel itu dosanya apa sih? Pasti dihukum sama Tuhan dia. Kenapa Tuhan gak jagain gerejanya? Itu sesuatu boleh saja asumsi orang akan muncul seperti itu. Betul apa betul? Ya pasti ada dosa, pasti penggembalanya ada masalah tuh. Beresin dulu tuh hidupnya tuh. Kenapa gerejanya aja gak ditolong? Kenapa kita seringkali tidak menyalahkan diri kita? Kenapa kita harus melempar kepada kesalahan orang lain? Dan hari ini ketika selamat, saya cuma mendapatkan satu. Satu aja, saya tidak berpikir kepada jemaat, oh jemaat harus begini begitu, enggak. Tapi satu yang saya pikirkan adalah Tuhan tahu jemaat GSJ Cendrawasih masih membutuhkan gereja Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan bagi Allah. Satu hal yang buat saya itu cukup menguatkan saya adalah gereja ini masih dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Kalau gereja ini sudah tidak lagi dibutuhkan, selesaikan saja gereja ini, selesai, that's enough. Kita pindah gereja, kita cari ruko dan selesai semuanya. Dan saudara tahu, untuk membangunnya tidak cukup waktu dalam 1 bulan saudara. Ini saja pembangunan cukup luar biasa. Bagaimana kalau ini sampai terbakar? Ini semua atas, semua gaspol saudara. Peredam semuanya, pintu-pintu kita peredam semuanya. Dari belakang ini peredam semuanya. Peredam itu seperti gaspol ya. Kalau kena api langsung cepat selesai. Kalau saudara pernah dengar karaoke, kalau kebakaran itu cepat banyak orang yang meninggal, ya tadi. Karena semuanya ada peredam-peredamnya. Dan peredam itu seperti kapas saudara. Yang gampang sekali kena api habis. Tapi Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Maka dari kebaikannya itu belajar untuk menjadi taat saudara. Dari kebaikannya itu ingat ini ada satu permulaan yang mengubah. Maka apa yang kita harus lakukan?
cuma ikuti kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, jalani kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Belajarlah tanggung jawab. Gereja ini diselamatkan, apa yang berubah dalam dirimu. Gereja ini ditolong, apa yang berubah dalam hatimu. Apa yang kau biasa-biasa saja, apa yang kau merasa, itu keberuntungan, itu hoki. Pak Bu, tinggalkan kata hoki di dalam Tuhan. Tuhan itu cuma kasih pembenaran, bukan hoki. Kalau memang dia sudah buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Kalau hoki itu antara untung-untungan. Gak bedanya hoki itu berjudi, saudara. Tapi kalau Tuhan, pasti. Cuma 5. Pasti. Pasti. Itulah cara Tuhan. Yang keempat dikatakan hidup bijaksana. Yang kelima hidup percaya, hidup saleh, dan hidup takut akan Tuhan. Inilah cara kita mengikuti kehendak Tuhan. Klik. Standar kehidupan Kristen tidak hanya terlihat di dalam tindakan sesuai firman, tetapi dimulai dari sikap hati. Kenapa bukan dari firman dulu? Kenapa harus dari hati? Firman bagus, kalau hati gak bagus, jadi gak bagus. Sekali lagi, firman bagus tapi hati gak bagus, jadi gak bagus. Kenapa? Karena hati adalah tempat firman Tuhan tinggal. Sekali lagi, hati adalah tempat firman Tuhan tinggal. Kalau hatimu lagi kacau, firman yang bagus juga jadi jelek. Tapi kalau hatinya sedang bagus, firman itu mau bagus, mau jelek, dia tidak lihat dari situ. Karena dia pakai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Allah atau firman Allah tidak ada yang keluar dengan sia-sia. Dia pakai pikiran Tuhan akan menguatkan dia. Ya, firman itu gak ada yang sia-sia. Jadi kita kalau lihat firman Tuhan pada saat itu yang menyampaikan firman Tuhan lalu jadi orang pendosa yang bawa firman Tuhan tiba-tiba akhir kehidupannya dia selingkuh. Jangan bilang, wah saya nyesel dengar firman dia. Saya nyesel dengar dia khotbah dia. Kenapa? Ternyata dia peselingkuh, ternyata dia orang pelakor, ternyata dia pebinor, apa aja deh semuanya deh. Saya nyesel dengan khotbah dia, enggak usah nyesel. Sebab firman yang keluar dari mulut Allah tidak ada yang sia-sia. Mereka bisa khotbah karena mereka cuma alatnya Tuhan. Alat. Ya, selagi Allah berkenan, alat itu berfungsi, alat itu dipakai. Tapi Allah tidak berkenan, alat itu bisa dibuang. Jadi ingat, kehebatan ketika keberhasilan terjadi bukan karena hebat kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Amin. Jadi sikap hati kita itu yang harus diberesin. Bukan firman Tuhan yang diberesin, hati kita. Bilang sama-sama kiri kanan, hati kita beresin. Klik. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti perempuan Samaria dan Ayub. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mengikuti kehendak Tuhan. Perempuan Samaria ini sudah punya 5 suami, lebih dari 5 suami. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria? Dia jadi pengkhotbah, saudara. Dia pergi ke kampung-kampung, dia bikin tobat seluruh kampung untuk percaya sama Tuhan. Kalau orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia tidak berhenti untuk pada dirinya sendiri. Ingat, diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, diselamatkan untuk menyelamatkan. Itu dilakukan. Dan sama juga dengan Ayub. Ketika dia mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun ada Bildad, Zofar, dan Elipas menjadi 3 sahabat yang buruk sekali, saya katakan. Bildad, Zofar, dan Elipas bukan sahabat-sahabat yang baik. Mereka adalah sahabat-sahabat yang selalu mempengaruhi kehidupan dari Ayub pada seseorang itu. Tetapi Ayub bukan pakai kehendak dia, tapi dia pakai kehendak Tuhan. Hasilnya juga jauh berbeda. Amin. Jadi jangan ikut kehendakmu tapi ikutlah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan hari ini untuk menjadi pedoman dalam kehidupanmu atau pilar dalam kehidupanmu? Klik. Ingat, kita harus berpikir tentang perkara yang di atas. Seorang pemenang tidak lagi berpikir dengan masalah yang seperti biasalah. Jangan lagi kamu karena diceritain orang, kamu mundur dari Tuhan, kemudian kamu ada seseorang yang menyinggung perasaan kamu. Hari-hari ini kita udah gak boleh lagi ada di level itu Bapak Ibu. Kalau kamu sampai gak ke gereja cuma karena diomongin orang lain, ya anggaplah kamu gak usah mikirin dia lah. Kamu lebih pikirkan Tuhan daripada orang lain yang ngomongin kamu. Ingat kalau kamu diomongin di belakang artinya kamu udah terdepan. Yang amin cuma 1.
Kalau kamu diceritain orang lain artinya kamu memang favorit mereka. Gak ada lagi aminnya. Ketika kamu diceritain orang lain karena kamu lebih the best. Karena mereka iri dengan kehidupan kamu. Jadi jangan sampai kamu bawa kalau kamu diceritain orang, aduh kamu langsung lesu. Aduh gue ngapain ke gereja, kok di gereja itu kayaknya orang Kristen semua apa iblis ya. Kok malah menghakimi? Ya sudah aja kalau orang ngomongin ya udah terima saja, terima kasih Tuhan. Ini suatu proses, yang namanya orang diproses tuh bukan hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil. Hanya melawan sebuah perasaan, kita nggak senyum salah, kita kebanyakan senyum juga salah. Betul betul. Kita negur salah, kita kagak negur juga salah. Kita ngomong salah, kebanyakan ngomong juga lebih salah. Maka saya selalu katakan, ayo kita jangan jatuh dengan perkara-perkara yang kayak gitu, gak level. Bilang kiri kanan, gue mah gak level. Mari hari ini kita gak level lah diomongin orang. Tangan kita cuma dua, kita gak bisa tutupin orang yang ngomongin kita, betul-betul. Kalau ada yang ngomongin kita cuma berdoa sama Tuhan, gunakan dua tangan kita, doain supaya dia diterima di sisinya. Salah, jangan. Supaya Tuhan ampuni. Jangan doain orang tentang kesusahan dan kesulitan, Tuhan kutuk dia, hukum dia, biar mulutnya menyon. Jangan saudara. Jangan suruh Tuhan untuk bikin menyon orang. Kita cuma cukup berdoa, Tuhan berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau kamu diomongin orang gak usah perlu marah. Amin. Kalau kamu diceritain orang juga jangan marah. Terus bersuka cita. Ada Yesus. Tetap ada Yesus. Amin. Sekali Yesus. Tuh orang yang pikirannya perkaranya di atas. Yang kedua menjadi murid. Harus jadi murid. Kalau jadi pengikut atau follower itu sementara. Follower itu gampang meninggalkan. Follower itu gampang cabut saudara. Tapi kalau murid nggak bisa. Murid itu setia saudara. Kita pernah jadi murid ya, sekolah juga jadi murid ya. Dikasih PR banyak, besok datang lagi gak? Datang. Diomelin, dijewer guru, distrap guru, dihukum guru, datang lagi gak? Datang. Itulah bedanya murid dengan pengikut. Pernah sekolah kan? Gak bikin PR, dihukum lagi 3 kali lipat, besok masuk lagi. Kenapa berani masuk? Karena saudara murid. Di gereja ditegur, diomelin, dimarahin, pasti besok ada di gereja lain. Kalau di gereja ditegur diomelin, wah pasti besok dia di minggu depan di gereja lain. Kenapa? Karena gak bisa. Yang namanya murid gak suka pindah-pindah. Kalaupun pindah, ya saya izinkan saudara keluar dari gereja ini yang pertama. Ketika gereja ini tidak lagi menceritakan Alkitab sebagai buku pedomannya. Saudara boleh keluar dari gereja ini kalau saudara tidak lagi mendapatkan dan menceritakan gereja ini tentang Yesus adalah juru selamat. Saudara boleh lagi nggak ke gereja tempat ini ketika saudara sudah pindah ke Singapura atau ke luar negeri atau ke Iran. Jadi kalau selama masih di sini nggak ada kata lain tidak untuk tidak ke gereja. Amin. Yang ketiga beritakan Injil. Yang keempat adalah mendatangkan sukacita. Ini adalah bagian pilar yang menguatkan kehidupan kita mengikuti kehendak Tuhan. Klik berikutnya. Kita lihat. Sama-sama kita baca. Melalui firman Tuhan kita belajar. Kesulitan apapun yang sedang kita hadapi seharusnya tidak membuat kita berhenti melakukan kebaikan dan memenuhi kehendak Allah. Meneladani Yesus sebagai sumber kasih karunia, ketulusan hati merupakan bukti kita memiliki iman pengharapan yang benar kepada Tuhan. Jadi dalam mengikuti kehendak Tuhan itu pasti banyak rintangan, banyak tantangan, ya banyak penghalang-penghalang yang tidak setuju dengan engkau mengikuti kehendaknya. Tadi saya katakan dalam bahasa aslinya kehendak itu bicara tentang telema. Telema lebih banyak berbicara bagaimana kita mengikuti kemauannya Tuhan. Bukan kemauan kita. Ingat baik-baik Pak Bu. Ketika kita selamat. Bukan kita perintahkan Tuhan yang mengikuti hidupmu. Tapi ketika kita selamat justru kitalah yang mengikuti keinginan Tuhan. Amin. Jadi jangan ditolak-bolak. Ya. Jangan dibolak-balik atau bola-balik. Kalau saudara bola-balik itu artinya gini. Waktu saudara percaya sama Tuhan. Pikir saudara Tuhan harus ikutin saudara. Kadang-kadang saya sudah percaya. Bukan seperti itu saudara. Tapi pada waktu saudara percaya. Kebalikannya adalah justru kita yang harus ngikuti keinginan Tuhan. Amin. Dan inilah yang paling benar. Kita buka Kolose pasal 3, 13-14. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain.
Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Yaitu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu apa dikatakan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang kita miliki itu berfaedah ketika kita bermasalah. Jadi kalau saudara hari ini Tuhan ajarkan kita mengampuni. Kalau kemarin Jum ya, kita bahas tentang Jum bagaimana 30 talenta. Itu prosesnya bagaimana dari dendam. Itu banyak pendendaman saudara. Hasil dari dendam itu luar biasa. Sampai ke terakhir kita sudah cerita kenapa Yudas jual Tuhan Yesus. Ya sudah diceritakan ada minyak adulam, ada minyak narwastu. 2 kali peristiwa di mana Yesus diberikan penghormatan dan penghargaan. Di mana dia diurapi oleh seorang wanita dengan menggunakan minyak yang mahal. Bukan 1 kali. Yang selama ini kita pelajari hanya minyak narwastu. Dan ternyata ada minyak adulam juga. Yang hari itu menjadi syok bagi seorang yang bernama Yudas Iskariot. Dia selalu berkata, Tuhan kenapa minyak itu tidak dijual dan uangnya dibagikan kepada orang miskin. Tuhan bilang, orang miskin ada padamu. Tapi aku sebentar lagi tidak akan ada di dunia ini. Jadi sebenarnya ini adalah cara bagaimana kita bisa memahami kenapa Yudas benci kepada Tuhan. Dan kenapa juga orang imam-imam kepala juga benci kepada Yesus. Jadi ingat baik-baik. Kalau kita tidak bisa mengampuni, inilah yang menjadi masalah besar. Yesus disalibkan mulai dari sebuah kebencian dan kebencian. Kebencian muridnya, kebencian imam-imam kepala, kebencian para pengikut Kayafas. Mereka semua punya kebencian yang begitu besar. Akhirnya mereka keinginannya adalah memusnahkan Yesus. Yang terakhir kita lihat, klik. Yuk sama-sama kita baca. Mengaku hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, namun tidak menjalani hidup ini dalam kehendaknya, maka yang terjadi apa? Bahwa dalam kehidupan kita tidak ada Tuhan. Sadar tidak sadar sebenarnya kita adalah makhluk orang-orang yang sedemikian. Kita hidup dalam persekutuan, tetapi kita tidak menjalani kehendaknya Tuhan. Jadi gini, ya ikut Tuhan, pelayanan sih pelayanan, doa sih doa, baca Alkitab sih baca Alkitab. Tetapi berulang-ulang kali tetap aja bikin kesalahan, tetap aja bikin dosa, tetap aja bikin seseorang yang hidupnya terus di dalam persoalan dan masalah. Tuhan mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan harusnya menjadi orang yang benar-benar tampil beda. Dia mengerti. Hidup kita bukan aku lagi, tapi Yesus di dalam. Amin. Sehingga pada saat hari ini kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Dia. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Dia. Hidup ini penuh dengan dilema saya katakan. Penuh dengan kebingungan. Kalau saudara sadar tidak sadar hari ini kita ada di dalam akhir zaman. Setelah akhir zaman setelah berlangsung, kita tidak dipersiapkan. Selesai. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan hati dan pikiranmu. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kita semuanya. Saya undang untuk Ella angkat pujian dan para petugas untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 32. Nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membacanya. Haleluya Yesus.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, malam itu Tuhan mengambil roti, Dia katakan inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Dengan menyadari bahwa kita berharga hari ini, bernilai hari ini, diselamatkan hari ini, semua karena Tuhan. Kalau bukan saja Tuhan yang melakukan ini semua, maka semua yang kita capai hari ini juga sia-sia. Kematian Tuhanlah yang membawa penyelamatanmu menjadi penyelamatan yang benar adanya. Hanya di hadapan Tuhanlah penyelamatan ini boleh menjadi keselamatan yang total. Yang tidak perlu saudara membalasnya, yang tidak perlu saudara mengembalikannya. Cukup dengan kesetiaanmu, ketaatanmu di hadapan Tuhan. Dan Dia percaya juga pada hari itu, Dia mengambil cawan pada waktu itu, Dia katakan inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Saudara-saudara, percayakah hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang diberikan ketetapan hati? Mari percaya lewat perjamuan ini, semua perubahan akan kita alami. Yesuslah yang membawa perubahan itu, membawa saudara menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Mari hari ini siapkan hati dan pikiranmu, terima perjamuan ini dan berikan satu peluang untuk kehidupan kita mampu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Mari silakan WL angkat pujian kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ciptaan yang baru Oleh kuasa darah-Mu. pada bulan kelima ini ada pesan Tuhan lewat hosti yang Bapak Ibu sudah terima. Kita akan baca terlebih dahulu ayat dan nasnya, sehingga ini boleh menjadi jawaban, bahkan permulaan dalam kehidupan langkah kita di bulan ini. Mari kita baca terlebih dahulu 1, 2, 3 Mazmur 116 ayat ke-1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia menerangkan dan menjawab permohonanku. Angkat tinggi hosti di tangan kita semuanya. Kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahkan kehendak Tuhan
terjadi dalam kehidupan kami. Membawa hidup dalam perubahan dalam hati kami Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan serius mengikuti telema Tuhan, kehendak Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua pengorbanan-Mu tidak akan pernah terlupakan. Tak pernah kami lepaskan, akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami ada karena pengorbanan-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu percaya kalau hosti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh yang telah memberikan kehidupan kekal atas hidupmu? Tubuh yang telah memberikan kemenangan-kemenangan atas hidupmu? Kalau saudara percaya, mari kita makan sama-sama dan katakan di dalam nama Yesus. Perlahan kita buka air perjamuan kudus kita. Kembali angkat tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan memperingati akan aku. Bapak Ibu, saya bertanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya air anggur ini adalah darah Yesus? Darah yang telah menebus dosa-dosa kita, darah yang telah menyucikan kita dari sakit penyakit. Kalau sudah percaya dengan iman, mari kita minum sama-sama. Katakan sekali lagi, di dalam nama Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Segala syukur hormat bagi Engkau ya Aba ya Bapa. Kebesaran dan kemuliaan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Nanti hambanya Bapak Samuel akan memeteraikan perjamuan ini. Kesempatan sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan serta mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kasih Allah untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Dan kami diingatkan saat kami makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Dalam perjamuan kudus sore hari ini, pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau mati, Engkau dikubur, dan Engkau bangkit. Saat ini pula Engkau membangkitkan iman kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan pengharapan yang baru, agar supaya kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus sore hari ini, Tuhan, kami meteraikan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
saya persilakan untuk setiap gelas-gelas yang akan diangkat. Pada hari ini 3 Mei kita kedapatan jiwa baru, ya. Kalau tadi siang saya boleh sampaikan ada 1 jiwa baru, ya, dan hari ini juga tambahan 1 jiwa baru. Jadi Gereja Sidang Jemaat Allah terhitung 3 Mei telah mendapatkan 2 jiwa baru. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Saya akan panggilkan orang tua yang paling berbahagia hari ini, Saudara Irfan Setiadi dan juga Yoselni, Glenn Elia Zakaria dengan putranya yang bernama Matias Irfansen. Wah, suaranya sudah nyaring. Ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya gereja Tuhan tidak membaptis anak kecil, tapi kita menyerahkan anak, ya. Jadi kita tidak ada pembaptisan. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau kita boleh menyerahkan Matias Irfansen ini sebagai sebuah minta pertolongan Tuhan agar Tuhan tetap menjagai anak-anak ini, ya. Dan anak-anak ini terpelihara menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang luar biasa, dan anak yang takut akan Tuhan. Saudara Irfan, ya, ya, biasa, lagi action dia. Ada firman Tuhan yang berbunyi dalam Matius 9 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku. Setiap orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kenapa kita bawa anak-anak kita untuk diserahkan kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita percaya. Di dalam Tuhan ada penyelamatan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kuasa. Ada kasih Dia yang luar biasa. Jadi kalau hari ini Irfan, Yoselni datang kepada Tuhan karena dia percaya ada Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua ada janji. Janji Tuhan kepada mereka dikatakan apa? Empunya kerajaan surga. Sebab anak-anak ini adalah empunya kerajaan surga. Jadi siapa sih yang gak mau menjadi yang punya kerajaan surga? Maka Matias dibawa supaya dia akan menjadi empunya kerajaan surga. Yang ketiga, dia minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan sertai. Ada amin? Jadi 3 hal inilah yang mengikat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita menyerahkan anak-anak itu dibawa ke dalam tangan Tuhan? Saya percaya saudara-saudara juga ya nanti mungkin ya yang membawa cucunya datang kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi suatu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya minta Irfan boleh berdiri sama-sama. Irfan akan mengucapkan sebuah janji kepada Tuhan dan bukti penyertaan dia di hadapan Tuhan. Haleluya. Mereka berhadapan. Saya orang tua dari Matias Irfansen pada hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2026 di Gereja Sidang Jemaat Allah Cendrawasih. Kami menyerahkan anak kami kepada Tuhan dan ini dilakukan supaya anak kami diberkati Tuhan dalam segala perkara, baik dalam pertumbuhan, roh, jiwa, dan tubuh, kesehatan, hikmat, serta akal budi, perlindungan, penyertaan, dan masa depan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa kami memberikan teladan dalam hal membutuhkan dan mengandalkan Tuhan.
bahwa kami tidak bisa membentuk anak kami dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan yang sanggup mengurapi dan memakainya menjadi anak yang dikenalnya. Hari ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kami menyerahkan Irfan dan Yoselni. Tuhan Yesus memberkati. Berkali-kali anak orang, cucu orang. Hari ini cucu made in sendiri. Mari kita berdoa saudara buat Matias. Arahkan tangan kita buat anak ini yang telah menjadi jiwa baru di gereja Sidang Jemaat Allah. Bapa dalam surga, kami datang. Buat Matias Irfanson yang kami bawa hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jagai anak ini, lindungi anak ini, pelihara anak ini, supaya kesukaannya adalah di rumah-Mu ya Bapa. Engkau pelihara dia apabila ada kuasa-kuasa kegelapan mengganggu anak ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan anak ini. Tumbuh dewasa, besar, sehat, kuat, dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Dan juga kebanggaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Matias Irfanson di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita beri bersama-sama. Kita arahkan tangan kita buat kedua orang tua ini. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan buat Irfan dan Yoselni ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan menjagai buat Yoselni, buat Irfan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dia boleh menjagai Matias menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sehat dan kepunyaan Tuhan. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri kemuliaan dan kesehatan. Kami serahkan sekali lagi Irfan dan Yoselni di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa turun atas mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya jemaat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mana Eminya? Kita foto dulu. Puji Tuhan. Boleh melihat tangannya siapa yang diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Shalom Jemaat Gereja Cendrawasih yang luar biasa. Selamat tahun baru semuanya. Pastinya Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita senantiasa. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga luar biasa di dalam kehidupan kita di 2025. Dan percayalah waktu kita saat ini akan memasuki 2026, kita akan terus tetap berlari, ya kita mulai start kembali, kita mulai punya semangat lagi.
pastikan saudara ada sesuatu yang sudah kita persiapkan di 2026, yaitu semangat yang baru, hati yang baru, dan segala sesuatunya akan tersedia bagi kita yang siap untuk masuk di tahun 2026. 2026 ini tema kita bicara tentang kesadaran, di mana jemaat diajar untuk bisa belajar sadar akan segala sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak bisa menebak segala sesuatunya yang berjalan begitu cepat ya. Tiap minggu berita yang berbeda, tiap bulan dengan berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jemaat GSJ Cendrawasih harus tetap sadar akan segala sesuatu yang tidak pasti ini. Karena firman Tuhan sedikit katakan, hari-hari bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat. Maka oleh karena itu kita harus kuat, harus tangguh ya. Semakin ulet, bahkan harus bisa bertahan. Walaupun hari demi hari begitu cepat, begitu sulit untuk kita lupakan atau kita ingat kembali dengan masa-masa yang buruk. Tapi percaya, sadarkan akan hal ini, akan kasih Kristus dalam diri kita, kasih Tuhan dalam diri sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang membanggakan Kristus dalam diri kita. Dan kita akan mengambil kitab Filipi pasal 3 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, kan aku pun dapat ditangkap karena kasih Kristus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memasuki 2026 ini, banyak orang-orang yang sudah menyatakan tahun misteri, tahun kebingungan ya. Tetapi kita anak Tuhan jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya. Orang yang percaya tidak pernah dipermalukan. Selalu Tuhan menjagai, memberikan perlindungan kepada saudara. Bahkan Dia ingin saudara akan menjadi panutan ya. Kita akan menjadi cermin bagi semua orang, supaya dunia tahu bahwa orang-orang percaya punya iman yang tangguh. Kita bukan orang yang PHP, tapi kita punya iman yang tangguh. Percayalah, Tuhan menempatkan kita di tahun kesadaran ini agar jemaat bisa dididik, jemaat bisa diajar, jemaat bisa diasah, bahkan jemaat bisa diasuh untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak salah waktu kita melangkah. Kita tidak lari daripada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan, bahkan menyadari bagi diri kita sendiri, menyadari dengan pertolongan Tuhan yang terlalu luar biasa dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari anak-anak Tuhan yang luar biasa, jemaat GSJ Cendrawasih, dalam mengacu pertumbuhan rohani untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa peroleh dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, tetap setia kepada Dia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tahu kita harus menghargai diri kita sendiri, karena kita percaya waktu kita mau menghargai diri kita akan lebih baik dan lebih bijak dalam kehidupan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah banyak bekerja buat kehidupan kita. Bahkan ketergantungan kita sama Tuhan harus semakin maksimal. Kalau dulu kita setengah hati, dulu kita sering melupakan, kita sering alpa dan kurang memberikan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka saatnya 2026 kita harus semakin melekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan yang baik, agar kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun Tuhan tidak pernah biarkan, Dia akan menemani saudara. Jaga kehidupan saudara yang benar, terus berjuang, miliki hati Kristus dalam hidup saudara, sehingga ikatan dewasa rohani yang baik, dan kita tidak muntaber, tidak lagi aplusan dalam ibadah. Sadar waktu-waktu ini adalah sementara, waktu-waktu ini adalah kesempatan. Gunakan itu semua, maka jemaat GSJ Cendrawasih yang penuh kesadaran akan memperoleh hubungan yang baik dengan Tuhan, penuh dengan kesadaran.
di mana kita tidak perlu lagi diinformasi untuk baca Alkitab, informasi lagi untuk berdoa, ibadah, semuanya sudah harus menjadi motivasi buat kita semuanya. Mari saudara-saudara tunjukkan perbedaan kita dengan dunia, perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang pegang momen, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu saja yang boleh menjadi visi misi GSJ Cendrawasih di tahun 2026 ini. Jemaat tetap kuat, tetap semangat, tetap bertahan. Doa saya sebagai gembala sidang selalu menyertai Bapak Ibu semuanya, keluarganya, usaha pekerjaannya semua dibuat yang menjadi berhasil. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan akan menjadi kesadaran untuk kita menerima kebaikan itu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJ Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya ke-2 pukul 9 pagi, dan ibadah raya ke-3 pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat ikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Dan Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat datang buat semua Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semuanya. Saudara, kita biasanya dalam setiap akhir firman Tuhan, pengumuman, kita ada lagu ya yang biasa kita nyanyikan, Suka-Sukamu Tuhan. Nah hari ini saudara, ada lagu baru yang kita juga mau belajar bersama-sama untuk saudara bisa nyanyi bersama-sama, dan nanti song leader dan singer akan coba menyanyikannya dan saudara akan mengikutinya. Tuhan berkati, silakan. Oh iya, nanti jangan lupa saudara, setelah akhir ibadah ada berkat Tuhan yang dipersembahkan dari Ilvan dan Yoselni untuk kita bersama-sama menikmatinya. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama.
akhiri ibadah kita saat ini, saudara. Arahkan tangan kita pada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan kita akan akhiri dengan doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami memberkati Gembala kami Tuhan. Engkau telah pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku akan firman-Mu Bapa. Kami akan mengikuti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Bapak Gembala kami, baik dalam pengembalaannya, baik dalam setiap pelayanannya Tuhan, baik juga dengan istri dan anak-anaknya dan juga mantu dan cucunya Tuhan. Engkau memberkatinya, pakai beliau lebih lagi, kuasa-Mu bekerja menyertai kehidupannya, berkati dengan kesehatan yang baik Tuhan, dan kasih-Mu berlimpah-limpah menyertai kehidupannya. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini menjadi kemenangan dan sukacita bagi kami semua. Ada kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesetiaan buat kehidupan kami Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, sudah jamaah yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir pada setiap usaha, pekerjaan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka dan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau berkati para penata lain yang hari ini telah melayani Tuhan. Pakai mereka lebih dan lagi. Kuasa-Mu bekerja menyertai pelayanan mereka, sehingga mereka menjadi berkat yang luar biasa di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Tuhan. Negara kami diberkati Tuhan. Negara kami dilindungi oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan menyertai Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ada berkat Tuhan yang telah Engkau yang Engkau telah berkati hamba-Mu Tuhan yang telah dipersiapkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga dari Irfan Tuhan berkati. Apa yang telah diberikan hari menjadi berkat yang luar biasa. Dan apa yang kami makan, minum ini menjadi berkat buat kesehatan kami Tuhan. Menjadi berkat buat tubuh kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Apa menjadi kebutuhanmu Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu. Mulai hari ini esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyertai orang-orang percaya. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya.